Umumnya orang akan bimbang dan ragu ketika memulai usaha bisnis sebagai pemula. Pertama, takut kegagalan. Yang kedua, rumit dengan konsepnya, terutama anak-anak muda sekarang. Pengennya konsepnya yang kekinian atau yang cepat balik modal, cepat hasilnya langsung segera didapat, dan lain-lain. 1000 langkah memang dimulai dari langkah pertama, itu prinsipnya. Jadi, hemat saya, ketika sudah melakukan pembelajaran, entah dengan survei dan lain-lain, langsung OTW, orang, tempat, dan waktu. Langkah pertama ya OTW tadi. Orang, pelakunya itu, pelaku usaha itu apakah diri sendiri, apakah dikerjakan oleh orang lain. Apakah pelaku usaha awal ini itu seorang pengangguran total, ataukah memiliki pekerjaan tetap dan bisnis ini sebagai usaha sampingan. Termasuk modalnya. Ini apakah punya modal cukup atau tidak? Yang penting kalau memulai usaha baru, jangan memakai modal pinjaman. Itu akan membebani proses berjalannya usaha nanti. Dan berikutnya masuk dalam lingkaran setan. Kalau memulai usaha baru, tidak boleh hutang. Orang ini termasuk kepemilihan jenis usahanya. Apakah usaha ini itu mikro, kecil, atau menengah? Tentunya dengan asumsi kalau mikro, modal kecil, atau usaha kecil, menengah, tentunya balik modalnya akan lebih cepat dibandingkan modal besar. Berikutnya, apakah usaha ini, usaha mandiri, benar-benar dengan uang sendiri, ataukah patungan dengan orang, ataukah franchise waralaba dengan orang. Perhitungan hal tersebut, apakah balik modal awalnya ketika franchise itu akan berapa lama. Jikalau modal itu memang pada pengangguran total yang tidak punya pekerjaan, tentunya tidak boleh lebih dari setengah dari tabungan. Karena sisanya berarti untuk plan usaha kedua kalau usaha pertama tidak berhasil, atau untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya kan butuh modal untuk makan, minum, dan lain-lain. Tapi kalau ini usaha bisnis sampingan, bisa menggunakan 2/3 dari tabungan atau 75% tabungan. Sisanya untuk benteng pertahanan. Lalu berikutnya tempat. Apakah tempat itu harus nyewa? Apakah tempat sendiri? Kalau tempat sendiri, apakah di teras depan rumah? Atau rumahnya memang kebetulan di pinggiran jalan utama? Ataukah di tempat yang lumayan jauh dari rumah? Ini tentunya akan makan transportasi dan operasional yang lebih besar. Apakah tempat tersebut hanya memilih di kisaran dekat rumah, ataukah di dekat Alfamart, Indomaret? Kan mereka selalu jejer nih. Mereka sebagai bapak ibu, apakah mau jadi ikut anak-anaknya Alfamart, Indomaret, atau ke dekat pasar kaget, atau dekat ruko yang premium di mana pangsa-pasarnya uangnya lebih banyak? Nah, itu menjadi pilihan, tentunya sesuai dengan modal. Tentunya memilih tempat di mana kompetitornya atau saingannya tidak terlalu banyak. Lalu yang ketiga, waktu. Tadi kembali ke yang pertama. Apakah pengangguran total, apakah ini usaha bisnis sampingan? Terus yang melakukan usaha siapa? Apakah kita mengandalkan istri atau suami kita? Kalau memiliki anak kecil-kecil, ya sebaiknya jangan. Nanti akan mengganggu operasional. Apakah mempekerjakan karyawan atau tidak? Tentunya kalau usaha dengan modal kecil, sebaiknya dilakukan sendiri. Ketika modalnya sedang, ada hitungan berapa gaji karyawan per bulan. Tentang waktu ini juga menyangkut kapan balik modalnya. Tadi saya sebutkan return of investment. Jika usaha mikro dengan modal kecil, misalnya angkringan, modalnya kan misalnya 5 juta sampai 7 juta setengah. Tentunya balik modalnya lebih cepat. Misalnya taruh balik modalnya 5 bulan atau 6 bulan. Berikutnya bisa untuk pengembangan usaha. Misalnya udah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau usaha kecil lain, di mana usaha tersebut menyewa tempat yang mahal, listrik, dan apalagi membayar karyawan, tentu balik modalnya akan lebih panjang. Asumsikan balik modal itu bisa setahun, apakah 2 tahun. Usaha yang aktif tentunya balik modalnya lebih cepat. Beda dengan usaha kos-kosan atau usaha franchise yang kita tidak ikut terlibat aktif di dalamnya. Kalau misalnya kos-kosan itu ya balik modalnya misalnya, itu kan butuh modal besar tentunya.
wajar kalau balik modalnya tuh lama. Kalau kos-kosan itu balik modalnya ya bisa 10 sampai 15 tahun. Kalau franchise waralaba dengan modal besar itu bisa balik modalnya 5 tahun sampai 7,5 tahun. Tetapi kalau waralaba kecil tentu balik modalnya cepat. Misalnya franchise teh jumbo itu balik modalnya mungkin lebih cepat. Misalnya kisaran sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Itu harus diperhitungkan. Jadi simpel saja, OTW, orang, tempat, dan waktu. Tetapi tentunya semuanya diawali dengan niat, kerja keras, ulet, dan pantang menyerah.